kita berani mengatakan, Tuhan, kapanpun kiamat, kapanpun kau panggil saya, siap, mangkat. Lalu tidak usah bingung-bingung seperti Pak Ijo, waduh hoyong bojo, waduh hoyong dua anak. Bagaimana punya anak ya, pasangan aja belum gitu. Lalu macam-macam kekhawatiran, buang semua. Akhir zaman menjadi saat yang indah, kita boleh masuk surga. Itu sebabnya saya selalu mengusulkan kalau ada jenazah dibawa masuk ke gereja, lalu menyanyi Yerusalem kota surgawi itu. Saya membayangkan peti jenazah saya digotong atau digeledek kono-kono ya, maju ditidurkan, lalu nyanyi, ada yang nyanyi. Lihat Yerusalem kota surgawi. Wah, dari sana melihat kota surgawi. Kan malah seneng, bukan ketakutan. Saya ingin mengajak sekali lagi, jangan takut pada akhir zaman, pada apa yang namanya kiamat. Kalau kita siap, tidak ada yang perlu ditakutkan. Nama Tuhan, cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Di tengah situasi hujan yang begitu deras, Allah berkenan mengumpulkan kita semua pada malam ini untuk merayakan Ekaristi pada minggu biasa yang ke-33. Minggu depan kita akan menutup rangkaian perjalanan liturgi kita di tahun B ini dengan perayaan Kristus Raja Semesta Alam. Kristus yang meraja sebagai Raja Semesta Alam akan kita jumpai ketika kita sudah menyelesaikan hidup kita di dunia ini. Itulah sebabnya pada hari Minggu ini bacaan mengajak kita untuk melihat, untuk menatap dengan optimisme tentang akhir zaman yang seringkali menjadi ketakutan bagi kita. Dengan penuh keyakinan sebagai orang beriman, keyakinan akan kasih Allah, kita menatap akhir zaman sebagai saat Allah memenuhi janjinya, memberikan keselamatan yang abadi bagi kita. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam Agung kami yang dengan mempersembahkan satu korban menyempurnakan orang yang dikuduskannya untuk selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Anak Manusia yang akan datang di atas awan dengan kekuatan dan kemuliaan, dan menyuruh para malaikatmu mengumpulkan orang-orang pilihanmu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah penyelamat dunia, tumpuan iman, harapan dan cinta kasih kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Hujan tapi masih panas. Saya sudah basah kuyup lagi. Para saudara sekalian yang terkasih, kalau minggu lalu si Tulkiem itu mengusir Pak Ijo karena jengkel, ternyata si Pak Ijo milih duit 500 saka wong wadon dia, cewek lain kalau ada, dan menolak yang 200 yang total miliknya si Tulkiem. Sekarang si Pak Ijo sudah minta maaf pada Tulkiem, dan ketika apel pertama, apa yang dikatakan Pak Ijo kepada Tulkiem? Ya, aku siki lagi wedi. Tulkiem tanya, sing wedi apa nih? Apa nyong medeni enggak nih? Udu kowe sing medeni yem. Ki nang ngendi-ngendi siki akeh bencana. Lah apa urusane karo kowe? Aku wedi mbok kiamat. Padahal aku yang bojo karo kowe. Tulkiem mlongo. Apa hubungannya sing Mas kiamat karo bojo? Ya rugi ya nyong wis pacaran karo kowe wis suwe. Jajakna kowe wis akeh. Kowe ngasih bojo kiamat. Ya rugi aku. Lalu Tulkiem mengatakan, jane sing menakna kowe mikir kiamat apa sih? Lah kae bencana nang ngendi-ngendi? Neng Sanggo neng Kalimantan sing biasanya ora tahu banjir, siki banjir gede.
Wingi nang endi maning ya banjir paning. Akeh banget lagi apa udah tanda-tanda kiamat. Jeneng sih kowe nganggep tanda kiamat, Jo. Ya iyalah wong jarene nek alam duniane wis kacau balau, menurut kitab suci jare kiamat sudah dekat. Apa maning kanang sinetron-sinetron sedila-sedila kiamat sudah dekat. Yang dadi wedi mbok kiamat temenan. Lalu Turki mengatakan, si janjane sing ngomong kiamat siapa? Ya kan kayak wis akeh ramalan-ramalan kiamat. Lalu Turki juga balas pai, Jo, kowe maca kitab suci sing genep jajal. Nek maca jadi tugel-tugel. Kowe mbok mau macane nek wis kacau balau duniane tanda-tanda kiamat sudah dekat. Jajal di 12 nah. Munine apa sih? Tentang hari dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Artinya apa, Jaljo? Ramalan ki ora genah wong jelas disebut nang kitab suci. Manusia apalagi manusia wong malaikat kalau Tuhan Yesus barang ngerti kok. Ana maning manusia iso ngerti ngamalna ngluwihi Tuhan Yesus kuwi jenenge. Lah ya tapi nyong tetep wedi. Apa nganu dipercepat bae bojone. Silah. Isi cilik-cilik ngejek bojo. Turki mengatakan wis joasa mikir lagi kiamat kapan, dipikir nek wayahe teka ya tetep teka, wedi ora wedi ya tetep tekan. Wis ditambani bae nek kiamat ya wis kiamat. Nek kowe bojo ya malah kebenaran, nyong ya isih kepenak bebas, bisa milih maning nang kanangku. Sudah, sampai situ saja dulu kisahnya. Saudara sekalian yang terkasih, betul yang dikatakan Tulkiem tadi. Kita tuh seperti Paijo, sibuk banget ngurusi kiamatnya kapan, ngomong-ngomong kiamat, ada ramalan kiamat, macem-macem. Dan tidak pernah kapok kita itu dengan ramalan kiamat. Dulu dikatakan tahun 2000 kiamat. Lah ini sudah 2021 yang kiamat ya. Lalu dulu Mama Loren katanya tahun berapa, dia sudah tidak bisa membaca, sudah gelap, artinya kiamat. Waktu itu saya sudah mengatakan, halah paling ini dewe sing mati. Dan betul dia yang mati akhirnya. Gelap karena dia sudah meninggalkan dunia ini. Tapi kok yo kita tuh seneng banget ngewokna ramalan kiamat. Tertarik sekali kalau ada ramalan kiamat. Tetapi walaupun tertarik mendengarkan ramalan, tapi nek ditakoni nek kiamat tekan siap, ya belum. Wis gelem mangkat, ya moh. Ini kan aneh. Sesuatu sering dibicarakan, menarik untuk dibicarakan tema kiamat itu, tapi wedi ngadepi kiamat. Itu sama seperti Pak Ijo tadi, sibuk dengan ketakutannya, sibuk mendengarkan ramalan-ramalan. Dan memang ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini manusia yang unik. Dulu kalau ada koran minggu, zamannya Suara Merdeka masih ada Cempaka itu ya, zaman abad keberapa itu. Sing dibuka pertama nang ibu-ibu biasanya, tidak semua, tapi banyak ibu-ibu dan cewek itu membuka ramalan bintang. Wah, sapa ngerti jodohku teka pada bulan minggu ini. Wah, saya harus hati-hati. Akhirnya malah hidup itu penuh dengan siksaan. Begitu diramalkan bintang Gemini akan datang jodohnya minggu ini. Wah, saben dina melototi. Sapa ngerti ana wong ganteng sing dadi jodone. Yang lain lagi, bintang Pisces akan mengalami malapetaka, mlaku be wedi mbok kepleset. Kita takut dengan ramalan-ramalan semacam itu. Tetapi hanya berhenti sampai pada ketakutan. Padahal seperti yang dikatakan Tulkiem tadi, yang paling penting adalah siap-siap. Takut atau tidak takut, waktunya kiamat ya tetap kiamat. Siap tidak siap, waktunya pulang ya tetap pulang. Maka yang paling utama adalah siap-siap. Kalau kiamat datang, akhir zaman datang, kalau kematian datang, kita sudah siap. Datangnya kapan? Ya nggak usah ditanya, wong dikatakan Yesus yang ngomong loh, ya bukan saya. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, tidak ada satu manusia pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, yang tahu hanya Bapa. Maka betul kalau ada yang mengatakan kiamat tanggal segini-segini, rasa dipercaya. Itu berarti apa? Mengalahkan Tuhan Yesus. Wong Tuhan Yesus saja tidak tahu kok dia bisa tahu. Untung ya, Tuhan Allah itu bukan model seperti saya gitu ya. Wah, nek aku udah di Gusti Allah, nek aku udah di Gusti Allah gitu ya. Rencananya besok Senin kiamat. Loh,
Kok wis ana sing ngerti, Bu Erika kok wis ngerti menyampaikan ramalan Senin kiamat. Tak pindah no kiamate. Kok enak temen, rahasia aku kok dibukai. Kenapa? Sungguh ini rahasia Allah yang kita tidak perlu tahu, tidak penting juga kita tahu. Yang penting kita siap kapanpun. Ya, aku tak siap. Bacaan pertama tadi, siapnya itu seperti apa? Siapa yang akan diselamatkan? Jadi gini, kalau kita memandang akhir zaman, kalau kita siap, kita tidak usah takut. Kalau kita sudah datang ke stasiun, kereta berangkat jam berapapun, tidak usah takut. Tapi kalau kita masih santai-santai di rumah, lah isi kurang 10 menit iki, meng stasiun kan 5 menit. Jebul neng dalan anak kemacetan. Lalu terlambat, kita ketinggalan. Yang penting sudah siap dulu kok. Kapanpun keretanya kecepatan datangnya atau terlambat berangkatnya, nggak masalah sebetulnya. Kalau akhir zaman kita lihat seperti itu, maka kita tidak takut. Kita selalu siap menyambut, memandang akhir zaman bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi suatu saat di mana Allah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dan kita diajak masuk dalam kemuliaan surga. Tapi siapa yang layak masuk dalam kemuliaan surga? Bacaan pertama, dan di sana dikatakan, ini ya, ini bukan saya yang ngomong, ini kitab Daniel. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya. Jadi orang-orang yang bijaksana. Sebelum itu dikatakan, tetapi pada waktu itu, pada waktu akhir zaman datang, bangsamu akan terluput, yaitu siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Jadi syarat pertama, daripada kita takut-takut, kita siap dengan persyaratannya. Syarat-syarat lengkap, tinggal berangkat. Syarat pertama, namanya tertulis dalam kitab. Namanya tertulis dalam kitab. Yaitu ketika kita dibaptis. Tapi bukan berarti yang penting jenengku anak-anak buku baptis. Bukan itu. Tertulis dalam kitab, yang dimaksud kitab oleh Daniel adalah kitab kehidupan. Dalam bayangan kita seringkali kita membayangkan kalau saatnya nanti kita pulang, kita berangkat, lalu Santo Petrus itu berdiri di pintu. Cegat dulu. Siapa namamu? Seko. Aslimu ngendi? Payoki Kebumen. Wah, dibuka ki. Lah, jenengmu ana nang kene kena Bali. Mending nek kon Bali. Iki jenengmu ana nang kene iki salah nggon ki. Nggonmu ana nang kene. Kana-kana, lunga-lunga kana. Waduh, nyasar nang neraka aku. Kitab kehidupan mencatat nama kita ndak. Dengan segala semangat pengabdian kita kepada Allah sesuai dengan janji-janji baptis kita. Betul, ketika dibaptis kita sudah menuliskan nama kita, sudah daftar dulu. Tapi apakah nanti kita layak masuk ke dalam surga atau tidak? Ya tergantung. Kalau cuma daftar tok, tidak ada tindak lanjutnya, itu sama seperti pesan hotel, yang penting daftar tok, jenengku tak setorna. Tapi nggak ada tindak lanjutnya, nggak bayar DP, nggak apa-apa. Ya yang melebu. Tertulis dalam kitab kehidupan, bukan hanya dalam buku baptis. Yang kedua, yaitu mereka yang bijaksana. Nah, kita ini bisa tanya, saya ini masuk kelompok bijaksana apa bukan? Bijaksana itu artinya, kalau gampangannya, aku selalu mengatakan, kalau bertindak bijaksana artinya ketika saya melakukan sesuatu yang saya pikirkan bukan kepentingan saya, tapi kepentingan orang lain, kebaikan bersama, itu bijaksana. Kalau mikir awake dhewe jenenge bijak sini. Nah, wong bijak sini pasti tidak bijaksana. Orang yang bijaksana itulah yang akan bercahaya di dalam kegelapan. Orang mengatakan akhir zaman gelap gulita, terserah. Tapi orang yang bijaksana akan bercahaya. Bahkan cahayanya bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi juga menerangi orang lain. Maka di sana dikatakan yang selanjutnya, syarat selanjutnya adalah ketika orang ini atau kita ini membawa orang lain pada jalan kebenaran. Jadi keselamatan itu ternyata sing penting aku selamat. Apakah saya juga mengajak orang lain sampai pada keselamatan? Ini kan sebetulnya mau mengajak kita untuk tidak menjadi orang yang egois.
Bukan hanya bijaksana, tapi jangan egois. Apakah kehadiran saya membawa orang lain juga pada keselamatan? Dan itulah Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, yang disebut dalam bacaan Injil tadi, orang-orang pilihan yang dikumpulkan dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dalam Injil Yesus mengatakan itu, orang pilihan itu adalah orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Orang yang bijaksana, orang yang mau mengajak orang lain untuk mendapatkan keselamatan, membawa berkat bagi orang lain. Kalau kita siap dengan tiga hal itu, kita menjadi orang pilihan, kita dipilih menjadi orang pilihan itu artinya kita dipilih untuk masuk hidup yang kekal bersama Allah dalam kemuliaan surga. Maka seperti tadi Pak Ijo, daripada takut-takut seperti Pak Ijo, lebih baik kita berjuang untuk menuliskan, menindaklanjuti nama kita yang sudah tertulis dalam kitab kehidupan ketika kita dibaptis. Supaya nama kita menjadi semakin jelas dengan cara hidup kita yang sesuai dengan janji baptis kita, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita sudah nulis nama, daftar nama dalam kitab kehidupan ketika kita dibaptis, tapi tidak ditindaklanjuti, nama kita, apalagi hidup kita penuh dosa, nama kita lama-lama ketutupan debu. Maka ketika Santo Petrus buka, jenengannya anak-anak ya. Padahal sebetulnya ada, tapi ketutupan debu, penuh dengan dosa-dosa, nggak bisa dibaca. Jenengmu siapa mau Pak Ijo? Ini kalau ini jotok ya, pahanya hilang. Oh, berarti kamu nggak masuk sini. Padahal sebetulnya sudah tertulis, tapi karena hidup kita penuh dosa, dosa kita menjadi debu yang menutup nama kita. Maka berjuang, berlomba-lomba supaya kita siap masuk surga. Kitab kehidupan yang sudah mulai kita tulis saat kita baptis ditindaklanjuti dengan cara hidup yang sesuai kehendak Allah. Kita berlomba-lomba membangun pribadi menjadi pribadi yang bijaksana. Tadi saya katakan bukan bijaksini, menjadi orang yang bijaksana. Dan dalam kebijaksanaan kita itu, kita membawa banyak orang lain dalam keselamatan berjumpa dengan Allah. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, karena yang namanya akhir zaman atau kiamat itu nggak bisa dihindari lagi. Kapanpun pasti akan terjadi, hanya soal waktu yang hanya Bapak yang tahu tadi. Lebih baik kita siapkan diri kita. Bukan dengan ketakutan. Takut tidak takut, siap tidak siap, kalau saatnya tiba, berangkat. Mestinya yang kita takuti itu bukan soal kiamatnya. Saya boleh takut, kita boleh takut, mungkin baik takut kalau kita tidak terbawa dalam kerajaan surga itu. Ketinggalan kereta istilahnya. Tadi supaya tidak ketinggalan, menjadi orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan, orang bijaksana, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan memperjuangkan itu, kita berani mengatakan, Tuhan, kapanpun kiamat, kapanpun kau panggil saya, siap, mangkat. Lalu tidak usah bingung-bingung seperti Pak Ijo, waduh hoyong bojo, waduh hoyong dua anak, bagaimana punya anak ya, pasangan aja belum gitu. Lalu macam-macam kekhawatiran, buang semua. Akhir zaman menjadi saat yang indah, kita boleh masuk surga. Itu sebabnya saya selalu mengusulkan kalau ada jenazah dibawa masuk ke gereja, lalu menyanyi Yerusalem kota surgawi itu. Saya membayangkan peti jenazah saya digotong atau digeledek kono-kono ya, maju ditidurkan, lalu nyanyi, ada yang nyanyi. Lihat Yerusalem kota surgawi. Wah, dari sana melihat kota surgawi. Kan malah seneng, bukan ketakutan. Saya ingin mengajak sekali lagi, jangan takut pada akhir zaman, pada apa yang namanya kiamat. Kalau kita siap, tidak ada yang perlu ditakutkan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita malam ini. Terima kasih atas kesetiaan walaupun hujan untuk hadir di tempat ini. Kita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan kita. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
saudara sekalian, pergilah perayaan syukur kita sudah selesai.